Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Hafid Rohman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Kali ini saya akan menerangkan mengenai standar kompetensi lulusan. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu standar isi? Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik sesuai tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Tujuan standar isi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Peserta didik berkembang karena ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi standar isi yaitu sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran, dan manfaatnya memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Komponen standar isi meliputi kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu standar proses. Standar dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 diberi makna kriteria minimal. Standar berarti batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam proses peningkatan mutu. Batasan-batasan ini harus terstruktur hingga harus jelas indikatornya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2015 bab 1 pasal 1 ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tujuan standar proses yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-program pendidikan. Manfaat standar proses yaitu cukup signifikan pada pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai standar penilaian dalam pengembangan kurikulum.
Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, antaranya yaitu yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, seperti itu macam definisi terkait standar penilaian pendidikan. Prinsip penilaian adalah yang pertama, harus objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang kedua, harus adil. Berarti penilaian tidak boleh curang. Yang ketiga, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Sistematis. Yang selanjutnya, beracuan kriteria. Berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir, akuntabel. Nah, bentuk penilaian ini yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian hasil belajar. Yang pertama, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang lainnya. Yang keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dan yang terakhir, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau dideskripsikan. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.